Halo, selamat datang di channel Senjani Story. Tempatnya cerita-cerita penuh emosi dan kejutan yang bikin kamu betah berlama-lama. Sebelum kita mulai ceritanya, tulis dulu di kolom komentar. Kamu nonton dari kota mana nih? Kita pengen tahu, siapa tahu kita satu kota. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Yuk, langsung aja kita mulai ceritanya. Di balik pintu sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, hidup seorang wanita bernama Lestari. Rambutnya selalu dikuncir rapi, bajunya sederhana, dan wajahnya jarang tersentuh make up. Ia adalah sosok istri yang lembut, rajin, dan tidak banyak menuntut. Namun di balik kesederhanaannya, Lestari menyimpan luka yang pelan-pelan menggerogoti hatinya. Suaminya, Andra, adalah pria ambisius yang bekerja di sebuah perusahaan besar. Penampilannya selalu rapi, wangi, dan percaya diri. Ia pandai berbicara, pandai mengambil hati atasan, dan selalu ingin tampil sempurna di depan banyak orang. Tapi sayangnya, kesempurnaan yang ia kejar seringkali membuatnya lupa pada seseorang yang paling berarti di rumahnya, istrinya sendiri. Sudah berkali-kali Andra menghadiri acara kantor, makan malam bersama tim, bahkan perjalanan dinas keluar kota. Tapi tak sekalipun ia mengajak Lestari ikut serta. Bukan karena tidak mampu, bukan karena sibuk, tapi karena satu alasan yang sangat menyakitkan, ia malu. Gaya kamu itu terlalu kampung ngantar. Aku harus jaga wibawa di depan rekan kerja, kata Andra suatu malam, saat Lestari dengan semangat menawarkan diri ikut ke acara ulang tahun perusahaan minggu depan. Lestari hanya terdiam. Bukan karena tak ingin membela diri, tapi karena hatinya terlalu sakit untuk berkata-kata. Ia hanya mengangguk pelan dan berkata, "Oh iya, aku ngerti." Namun benarkah Andra mengerti siapa Lestari sebenarnya? Tak banyak yang tahu, bahkan tak ada yang tahu, bahwa Lestari bukanlah wanita biasa. Ia adalah putri tunggal dari seorang pengusaha besar yang kini memilih hidup sederhana dan mandiri. Lestari tumbuh dalam keluarga konglomerat yang memiliki berbagai lini usaha, termasuk perusahaan tempat Andra bekerja. Tapi Lestari tak pernah membanggakan latar belakangnya. Ia ingin hidup seperti orang biasa, merasakan perjuangan sendiri, dan menemukan cinta yang tulus. Dulu, saat pertama bertemu Andra, Lestari jatuh hati pada sikap gigih dan rendah hatinya. Pria itu tampak sederhana, penuh semangat, dan memperlakukan Lestari dengan penuh perhatian. Tapi seiring waktu, setelah Andra naik jabatan, wajah aslinya mulai terlihat. Ia mulai memperhatikan status, penampilan, dan mulai malu dengan apa yang disebutnya sebagai sisi kampung dari istrinya. Beberapa kali, Andra bahkan menyarankan agar Lestari ikut kursus penampilan, belajar dandan, dan mengganti gaya berpakaiannya. Minimal, jangan pakai baju-baju longgar kayak gitu kalau pas keluar rumah. Itu bikin aku malu kalau tetangga lihat, katanya tanpa sadar bahwa setiap ucapannya adalah luka baru untuk hati Lestari. Tetangga sekitar mengenal Lestari sebagai istri yang ramah dan rajin. Ia suka menyapa, membantu, dan tidak pernah berlagak meski punya mobil pribadi dan bisa hidup mewah. Ia lebih sering belanja ke pasar tradisional daripada ke supermarket. Baginya, hidup bukan tentang gaya, tapi tentang hati. Sayangnya, bagi Andra, semuanya berubah sejak ia merasa dirinya lebih tinggi dari sang istri. Suatu malam, Lestari duduk sendirian di ruang makan, menatap kursi kosong di hadapannya. Andra pulang larut seperti biasa, dan ketika masuk rumah, ia hanya berkata singkat, "Maaf, makan bareng klien." Lestari tersenyum tipis, lalu menunduk, menyembunyikan air mata yang hampir jatuh. Hari demi hari berlalu, dan undangan resmi untuk acara ulang tahun perusahaan pun tiba. Semua karyawan diminta membawa pasangan. Tapi Lestari tahu, namanya pasti tidak akan disebut. Dan benar saja, saat ia bertanya apakah dirinya akan diajak, Andra menjawab dingin, "Kamu tahu sendiri kan bagaimana lingkungan di sana?
bukan tempat yang cocok buat kamu. Kali ini, Lestari tidak diam. Ia tersenyum, lalu mengangguk. Tapi di dalam hatinya, ia mulai menyusun rencana. Bukan untuk membalas, tapi untuk mengembalikan harga dirinya. Andra mungkin lupa bahwa wanita yang ia anggap kampungan ini adalah pemilik sebagian besar saham di perusahaan tempatnya bekerja. Dan waktu untuk kebenaran itu terungkap sudah semakin dekat. Hari demi hari Lestari menjalani rutinitas seperti biasa. Pagi memasak, siang mencuci, sore membersihkan rumah. Tidak ada yang istimewa menurut pandangan orang luar. Tapi bagi Lestari, semuanya adalah bentuk cinta. Ia merawat rumah dan suaminya dengan sepenuh hati. Namun, di mata Andra, cinta seperti itu sudah tak lagi cukup. Ia mulai membandingkan Lestari dengan istri-istri rekan kerjanya. Cantik, rapi, tahu tren fashion, bisa bersosialisasi di acara formal. Sedangkan Lestari, ia masih memakai daster saat menyambut suami, masih menyiapkan teh sendiri tanpa embel-embel merek mahal, dan lebih nyaman memakai sandal jepit ke warung daripada heels ke mall. Aku nggak minta kamu dandan menor, Tar. Tapi ya, minimal kelihatan pantas jadi istri manajer, ucap Andra di suatu malam, saat ia melihat Lestari mengenakan baju rumahan saat menerima paket. Lestari diam. Ia tak menjawab sepatah kata pun. Bukan karena tak bisa, tapi karena semua itu sudah terlalu sering ia dengar. Ia tahu, Andra semakin tinggi kepala sejak naik jabatan. Dan entah sejak kapan, suaminya yang dulu begitu membanggakan kesederhanaannya, kini justru malu karenanya. Padahal Lestari bukan tidak bisa tampil seperti wanita kota lainnya. Ia punya akses ke segala hal. Jika ia mau, ia bisa memanggil stylist pribadi, membeli baju-baju branded, atau bahkan memiliki mobil mewah yang lebih bagus dari milik Andra. Tapi ia memilih untuk tetap hidup sederhana, karena ia ingin melihat siapa yang benar-benar mencintainya, dan siapa yang hanya mengejar topeng. Sayangnya, Andra sudah menjawab pertanyaan itu dengan sikapnya sendiri. Di kantor, Andra sering berbasa-basi saat ditanya tentang istrinya. Iya, istri saya di rumah aja, orangnya sederhana banget. Nggak suka ramai, jawabnya setiap kali ada yang bertanya. Tapi nada suaranya selalu bernada meremehkan, seolah ia sedang membicarakan sesuatu yang memalukan. Bahkan saat foto-foto keluarga rekan kerja mulai muncul di grup kantor, Andra enggan mengirimkan foto dirinya bersama Lestari. Ia lebih memilih menghindar, berdalih sedang sibuk atau koneksi internetnya lambat. Di rumah, Lestari mulai menyadari bahwa dirinya tak lagi dianggap. Ia bukan sekadar istri yang tak pernah diajak ke acara penting, tapi juga tak pernah dipuji, dihargai, atau sekadar ditanya perasaannya. Suatu siang, saat sedang menjemur baju, Lestari mendengar tetangganya berbicara lirih. Itu istri Pak Andra, ya? Katanya suaminya kerja di perusahaan besar, tapi istrinya masih pakai baju kayak gitu. Lestari pura-pura tak dengar. Tapi hatinya kembali tergores. Ia tahu, penampilan luar memang mudah dihakimi. Padahal jika mereka tahu siapa dirinya sebenarnya, mungkin semua komentar itu akan berubah drastis. Sore itu, Lestari masuk ke kamarnya. Ia membuka sebuah kotak kayu di dalam lemari tua. Di dalamnya ada tumpukan dokumen, surat saham, surat kepemilikan properti, dan bukti transfer yang menunjukkan namanya sebagai salah satu pemegang saham utama perusahaan tempat Andra bekerja. Ia memandang dokumen itu dengan mata berkaca-kaca. Kalau bukan karena ingin hidup mandiri, mungkin aku nggak akan pernah tahu sifat aslimu, Andra, bisiknya pelan. Hari ulang tahun perusahaan tinggal 2 hari lagi. Semua karyawan diundang, termasuk pasangan mereka. Andra sudah menyiapkan jas terbaiknya. Tapi bukan untuk menyanding istrinya, melainkan untuk tampil sempurna di depan para petinggi perusahaan, tanpa Lestari. Malam itu, Andra pulang lebih awal dari biasanya. Ia membawa jas yang baru selesai disetrika dari laundry,
dan langsung mencobanya di depan cermin. Bagaimana, Tar? Keren kan? Tanyanya sambil tersenyum bangga. Lestari hanya menatap sebentar, lalu menjawab pelan, iya bagus. Andra tak bertanya balik apakah Lestari ingin ikut atau tidak. Karena dalam pikirannya, jawabannya sudah pasti, tidak. Namun Andra tidak tahu bahwa kali ini Lestari tidak akan diam saja. Sejak malam itu, Lestari tak banyak bicara. Ia tetap menjalankan perannya seperti biasa, memasak, menyiapkan baju, menyambut suami pulang kerja dengan senyum. Tapi di dalam pikirannya, ia tengah menyusun sesuatu yang besar. Sudah cukup ia diam selama ini. Sudah terlalu lama ia mengalah dan membiarkan dirinya dianggap remeh oleh pria yang seharusnya menjadi pelindungnya. Di sela kesibukan rumah tangga, Lestari menghubungi seseorang lewat ponsel lamanya. Suaranya terdengar tegas, berwibawa, berbeda dari biasanya. Pak Guntur, saya akan menghadiri acara ulang tahun perusahaan lusa. Tolong pastikan tempat duduk saya disiapkan di meja direksi. Dan tolong beritahu ayah, jangan sampai beliau kaget, ucap Lestari tenang. Pak Guntur, tangan kanan sang ayah yang juga menjabat komisaris perusahaan, hanya menjawab cepat, siap Nona. Setelah telepon ditutup, Lestari tersenyum kecil. Ia tahu, waktunya sudah hampir tiba. Waktu untuk membuka jati dirinya dan menunjukkan siapa sebenarnya wanita yang selama ini dianggap tak pantas oleh suaminya sendiri. Tak ada yang tahu bahwa Lestari adalah satu dari 4 pemegang saham utama perusahaan tempat Andra bekerja. Semua dilakukan secara tertutup atas keinginannya sendiri. Ia tak pernah muncul dalam rapat direksi, tidak pernah mencampuri urusan kantor. Tapi namanya tercantum jelas di daftar utama pemilik modal yang paling berpengaruh. Sebenarnya, ayah Lestari sempat ingin memberitahu Andra soal status keluarganya sebelum pernikahan. Tapi Lestari melarang. Ia ingin melihat apakah cinta Andra benar-benar tulus. Kini ia tahu jawabannya. 2 hari menjelang acara, Lestari mendatangi butik langganan ibunya. Ia masuk dengan mengenakan masker dan kacamata hitam. Semua staf langsung mengenalinya dan menyambutnya dengan penuh hormat. Nona Lestari, kami sudah menyiapkan gaun sesuai permintaan, kata seorang staf wanita, sambil menyodorkan koleksi gaun malam berkelas. Lestari memilih gaun berwarna emerald gelap, elegan dan mewah, namun tetap menunjukkan sisi anggun. Ia tak ingin tampil mencolok, tapi cukup untuk membuat semua orang, terutama Andra, terdiam. Setelah itu, ia memesan jasa penata rias profesional untuk datang ke rumah pada hari acara. Semua ia atur diam-diam, tanpa sepengetahuan Andra. Sementara itu, Andra sibuk mempersiapkan diri. Ia bahkan memesan parfum mahal dan membeli sepatu baru. Di pikirannya, malam acara nanti akan menjadi momen penting untuk menaikkan posisinya di mata para direksi. Ia ingin tampil sebagai sosok yang sempurna, dewasa, dan ambisius, meskipun tanpa didampingi istri. Lebih baik sendiri daripada bawa yang bikin malu, gumamnya sambil bercermin. Di malam terakhir sebelum acara, Andra kembali menegaskan keputusannya. Besok aku berangkat pagi. Kamu nggak usah ikut. Biar aku fokus sama acara, katanya singkat. Lestari hanya mengangguk. Tapi dalam hati, ia menahan tawa. Karena besok, Andra akan melihat sisi dirinya yang selama ini ia sembunyikan. Dan semua orang akan tahu bahwa wanita yang selama ini dipandang sebelah mata itu adalah bagian penting dari fondasi perusahaan mereka. Malam itu, Lestari menatap bayangannya di cermin. Ia bukan hanya seorang istri yang dilupakan, tapi juga wanita yang kuat dan tahu harga dirinya. Besok, kamu akan tahu, Andra, siapa aku sebenarnya, bisiknya pada dirinya sendiri. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Acara ulang tahun perusahaan Andra diadakan di ballroom hotel mewah di pusat kota. Undangan telah dikirim jauh-jauh hari,
dengan catatan bahwa setiap karyawan dianjurkan membawa pasangan mereka untuk memperkenalkan keluarga kepada jajaran direksi. Andra, seperti biasa, datang sendiri. Ia mengenakan jas abu-abu dengan dasi biru tua yang serasi. Parfum mahalnya menyebar harum saat ia melangkah percaya diri ke ruangan. Senyum lebarnya tersungging di wajah, menyapa sana-sini, menyalami rekan kerja, dan sesekali melontarkan pujian kepada atasan. Di matanya, malam ini adalah panggung yang harus ia manfaatkan untuk naik kelas. Namun di antara canda tawa itu, ada satu kecanggungan yang tak bisa ia hindari. Semua orang datang berpasangan. Bahkan junior-juniornya pun tampak menggandeng istri mereka yang cantik dan modis. Danra hanya bisa tersenyum kaku saat ada yang bertanya, Andra, istrinya nggak ikut ya? Andra buru-buru menjawab, dia kurang sehat. Lagi istirahat di rumah. Padahal kenyataannya, ia memang sengaja tak memberitahu Lestari. Ia takut istrinya datang dengan gaya yang menurutnya kampungan dan mengganggu citra dirinya di depan bos-bos besar. Beberapa staf hanya mengangguk sambil melempar senyum tak percaya. Tapi Andra bersikap seolah semua baik-baik saja. Ia menepuk pundak teman, ikut bersulang, dan tertawa seolah tak ada beban. Sementara itu, sebuah mobil hitam berhenti di depan lobi hotel. Dari dalamnya turun seorang wanita bergaun panjang berwarna emerald, rambut disanggul anggun, dan riasan wajah yang natural namun menawan. Semua mata tertuju padanya. Ia berjalan pelan masuk ke ballroom, diiringi satu asisten pribadi yang membawa tas dan berkas. Tidak banyak yang mengenalinya. Bahkan beberapa karyawan mengira ia adalah tamu kehormatan dari luar negeri. Tapi sesaat setelah memasuki ruangan, seorang pria berkacamata, komisaris perusahaan, berdiri dari kursinya dan menyambut sang wanita dengan senyum lebar. Selamat datang, Nona Lestari. Kami senang sekali Anda hadir malam ini, ucap Pak Guntur, disambut anggukan hormat dari semua direksi yang berdiri bersamaan. Ruangan seketika hening. Beberapa karyawan mulai berbisik pelan, mencoba mengingat siapa wanita elegan yang mendapat sambutan sehebat itu. Danra yang sedang menikmati camilan ringan di pojok ruangan, ikut menoleh penasaran. Tapi saat matanya menangkap sosok wanita yang sedang berjabat tangan dengan para petinggi, jantungnya serasa berhenti berdetak. Itu Lestari. Namun bukan Lestari yang ia kenal. Ini bukan perempuan sederhana yang ia tinggal setiap hari di rumah. Ini adalah sosok lain, anggun, berkelas, dan penuh wibawa. Mata Andra membelalak. Tangannya gemetar tanpa sadar. Ia bahkan menjatuhkan gelas yang ia pegang. Tidak mungkin, gumamnya panik. Sementara itu, Lestari tetap melangkah anggun, menyapa para direksi, dan akhirnya duduk di meja utama, tepat di samping pimpinan perusahaan. Suasana ballroom mulai ramai dengan bisikan. Beberapa mulai menyambungkan fakta. Wanita itu bukan tamu asing, tapi istri dari salah satu staf mereka yang selama ini tidak pernah muncul di publik, Andra. Pak Guntur, yang tahu betul situasinya, sengaja memberi pengumuman kecil. Rekan-rekan sekalian, malam ini istimewa bukan hanya karena ulang tahun perusahaan kita ke-25, tapi juga karena hadirnya salah satu pemegang saham utama kita. Beliau adalah wanita hebat yang selama ini memilih bekerja dan hidup dalam kesederhanaan. Dan malam ini, beliau memutuskan untuk hadir bersama kita. Berikan sambutan hangat untuk Ibu Lestari. Tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Semua menoleh ke arah Lestari, termasuk Andra yang kini mulai menyeka keringat di dahinya. Ia ingin menghampiri Lestari, ingin meminta penjelasan. Tapi langkah kakinya berat. Rasa malu, kaget, dan bingung bercampur jadi satu. Ia tak bisa percaya, wanita yang selama ini ia anggap kampungan, ternyata adalah pemilik salah satu saham terbesar perusahaan. Dan acara malam itu baru saja dimulai. Acara malam itu terus berlanjut, dan semua tamu undangan tampak semakin penasaran dengan kehadiran sosok elegan bernama Lestari di meja direksi.
Para petinggi perusahaan terlihat lebih hangat dan antusias daripada biasanya. Bahkan sang direktur utama yang terkenal kaku, malam itu beberapa kali tampak tersenyum dan berbincang santai dengan Lestari. Andra hanya bisa berdiri dari kejauhan, menyaksikan semua itu dengan dada sesak. Ia tidak tahu harus merasa bangga, malu, atau hancur. Yang jelas, ia sadar bahwa dunia yang selama ini ia banggakan, ternyata berputar di sekitar wanita yang selama ini ia anggap remeh. Beberapa temannya mulai menepuk bahunya pelan. "Dry, itu istrimu ya? Yang di meja direksi?" Andra memaksa tersenyum. "Iya, kayaknya dia diundang khusus." "Loh, katanya tadi sakit," seluruh rekan yang lain sambil tertawa pelan. "Ternyata sehat-sehat aja tuh. Cantik banget, elegan pula." Andra tak menjawab. Mulutnya kering, pikirannya berputar tak karuan. Ia mulai menyesali semua ucapan kasarnya selama ini. Semua komentar tentang kampungan tidak cocok, tidak pantas, semuanya kini berbalik menusuk dirinya sendiri. Lalu, acara tiba pada sesi sambutan dari para pemegang saham utama. Biasanya hanya perwakilan yang berbicara. Tapi malam itu, direktur perusahaan justru mempersilakan Lestari untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Semua tamu terdiam. Mereka ingin tahu lebih dalam tentang wanita misterius yang tampak begitu berpengaruh ini. Lestari bangkit dari kursinya, langkahnya tenang namun penuh wibawa. Ia berdiri di atas panggung, memegang mikrofon dengan mantap. Senyum tipis terlukis di wajahnya saat ia memandang seisi ruangan. "Selamat malam semuanya," ucapnya, suara lembut tapi tegas. "Terima kasih sudah menyambut saya dengan begitu hangat malam ini." Lestari berhenti sejenak, menatap wajah-wajah yang kini memusatkan perhatian padanya, termasuk Andra yang berdiri di pojok ruangan, wajahnya tegang, bibirnya bergetar. "Saya tahu mungkin sebagian dari Anda bertanya-tanya, siapa saya sebenarnya, dan mengapa saya tiba-tiba hadir dalam acara sebesar ini. Maka malam ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lestari. Saya adalah salah satu pemegang saham utama di perusahaan ini. Mungkin selama ini saya tidak pernah muncul di rapat besar, tidak pernah menuntut pengakuan, karena saya lebih suka bekerja dari balik layar." Ruangan kembali hening. Semua mata kini semakin fokus. Tak ada suara sendok atau gelas. Semua terpaku. Lestari melanjutkan, "Saya memilih hidup sederhana. Saya percaya bahwa nilai seseorang tidak ditentukan dari pakaiannya, dari merek tasnya, atau seberapa sering ia muncul di depan umum. Tapi dari ketulusan, kerja keras, dan sikap saling menghargai. Karena itu, saya selama ini memilih untuk diam. Tapi malam ini saya hadir, bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan bahwa setiap orang punya nilai, tak peduli penampilannya seperti apa." Ia berhenti sejenak. Pandangannya kini tertuju langsung ke arah Andra. Tatapan itu tidak marah, tapi dalam dan tajam. Kadang, orang yang paling dekat dengan kita justru tak pernah benar-benar mengenal kita. Kadang yang kita anggap tidak selevel, justru punya kuasa yang tak kita sangka. Semua orang menoleh ke arah Andra. Ia menunduk, wajahnya mulai memerah, jari-jarinya mengepal di sisi tubuhnya. Lestari menutup sambutannya dengan tenang. "Saya berharap ke depan, perusahaan ini tidak hanya besar secara prestasi, tapi juga dalam cara memperlakukan orang lain. Karena penghargaan yang tulus tak pernah lahir dari penampilan, melainkan dari hati." Tepuk tangan menggema. Beberapa direksi bahkan berdiri, memberi aplause untuk pidato singkat tapi dalam itu. Lestari kembali duduk dengan anggun dan Andra masih berdiri terpaku. Dunia yang selama ini ia bangun dengan ego, malam itu runtuh dalam sekejap. Selesai memberikan sambutan, Lestari kembali ke kursinya dengan tenang. Tak sedikit pun terlihat kegugupan dari wajahnya. Ia tetap tersenyum tipis, menyapa direksi yang menyambutnya dengan penuh hormat. Tapi di sisi lain ruangan,
Andra tampak seperti orang yang baru saja ditampar kenyataan hidup paling pahit. Wajahnya pucat. Dadanya sesak. Keringat dingin membasahi pelipisnya meski ruangan ber-AC. Ia masih sulit percaya bahwa wanita yang baru saja berbicara di atas panggung itu adalah Lestari, istrinya sendiri, yang selama ini ia rendahkan dan ia sembunyikan. Lestari yang katanya kampungan. Lestari yang ia tolak untuk diajak ke acara ini. Lestari, yang ternyata memiliki kuasa lebih besar dari dirinya. Tanpa banyak berpikir, Andra mulai melangkah pelan ke arah meja direksi. Beberapa orang memandanginya dengan tatapan heran. Ada juga yang mencibir dalam hati. Seseorang sempat berbisik pelan, "Tuh, baru sekarang ke meja istri." Sesampainya di dekat Lestari, Andra membungkuk sedikit dan berbisik dengan suara gemetar. "Sayang, kita bisa bicara sebentar?" Lestari menoleh, tatapannya datar. Tidak ada marah, tidak ada senyum, hanya keheningan penuh arti. Ia menatap Andra seperti orang asing yang baru ia temui. "Saya sedang bersama direksi, Pak Andra. Kalau perlu bicara, silakan tunggu nanti di rumah," jawab Lestari dingin namun sopan, sengaja menyebut namanya dengan nada formal. Jawaban itu menusuk jantung Andra. Ia berdiri kaku beberapa detik, lalu berjalan mundur perlahan. Rasanya seperti ditolak di depan ratusan orang, tapi itulah yang selama ini Lestari rasakan, ditolak, diremehkan, tidak dihargai. Acara berlanjut, tapi Andra kehilangan selera. Ia bahkan tak ikut menikmati makan malam yang telah disiapkan. Matanya terus menatap ke arah Lestari, berharap bisa menangkap sedikit saja rasa sayang yang dulu ia lihat. Tapi yang ada hanya jarak yang entah bisa ia jembatani lagi atau tidak. Setelah acara selesai, Lestari tak langsung pulang. Ia berbincang sebentar dengan beberapa direksi yang tampak kagum pada sosoknya. Mereka baru tahu bahwa salah satu pemilik saham utama ternyata selama ini hidup dengan begitu rendah hati. Sementara itu, Andra menunggu di parkiran. Ia berdiri di samping mobil, matanya memandangi pintu utama hotel dengan gelisah. Ketika akhirnya Lestari muncul, ia buru-buru menghampiri. "Tar, tolong dengar aku dulu. Aku nggak tahu semua ini. Aku kaget banget." Lestari berhenti, menatap wajah Andra yang tampak panik. Ia tidak tersenyum, tidak juga menunjukkan kemarahan. Ia hanya diam beberapa saat, lalu berkata pelan, "Kamu nggak tahu? Atau kamu memang nggak pernah mau tahu, Andra?" Andra terdiam. "Kamu selalu bilang aku kampungan, nggak pantas, memalukan. Tapi kamu lupa, siapa yang selalu menyiapkan makan kamu setiap hari? Siapa yang tetap sabar meski kamu pulang malam tanpa penjelasan? Dan siapa yang kamu permalukan di depan dirimu sendiri?" Andra menunduk. "Aku salah, Tar. Aku ngaku aku salah. Tapi tolong kasih aku kesempatan." Lestari tersenyum kecil, tapi senyuman itu penuh luka. "Kesempatan, Andra? Aku sudah kasih kamu kesempatan setiap hari selama ini. Tapi kamu terlalu sibuk memperbaiki citra, sampai lupa memperlakukan istrimu dengan layak." Andra mengulurkan tangan, tapi Lestari menghindar pelan. Ia melangkah ke mobilnya sendiri, yang dikemudikan oleh sopir pribadi dari perusahaan keluarga. Sebelum masuk, ia menoleh sekali lagi. "Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu nggak akan pernah malu menunjukkan siapa aku di depan orang lain. Tapi sekarang, aku harus mencintai diriku lebih dulu." Lalu pintu mobil tertutup. Andra hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan mobil itu pergi menjauh, bersama harga dirinya yang hancur malam itu. Sudah 3 hari sejak acara besar itu berlalu. Tapi bagi Andra, waktu seakan berhenti. Rumah yang dulu selalu penuh aroma masakan kini terasa sunyi dan dingin. Dapur tak lagi menyala, meja makan kosong, dan suara lembut Lestari tak lagi terdengar di mana-mana. Sejak malam di hotel itu, Lestari belum pulang.
Tak ada pesan, tak ada panggilan, tak ada jejak. Hanya satu surat yang ia tinggalkan di meja ruang tamu sebelum pergi. Aku tidak pergi karena marah. Aku pergi karena akhirnya sadar, mencintaimu membuatku kehilangan diriku sendiri. Andra membacanya berulang kali. Setiap kali membaca kalimat itu, hatinya terasa seperti diremas. Ia mencoba menelepon, mengirim pesan, bahkan mencari ke rumah mertuanya, tapi nihil. Lestari benar-benar menghilang dari hidupnya. Di kantor, situasi tak lebih baik. Setelah pidato Lestari di acara perusahaan, nama Andra mulai diperbincangkan. Bukan karena prestasi, tapi karena perlakuannya terhadap istrinya yang ternyata pemilik saham. Banyak rekan kerja yang mulai menjaga jarak. Atasan pun kini memperlakukannya lebih hati-hati, bukan karena hormat, tapi karena mereka tahu, posisinya bisa dengan mudah disingkirkan bila Lestari menghendaki. Andra hidup dalam tekanan. Ia menyesal. Sangat menyesal. Tapi semua sudah terlambat. Sementara itu, Lestari menetap sementara di vila milik keluarganya di luar kota. Ia menghabiskan waktu dengan menata kembali hidupnya, menulis, membaca, dan kembali menjadi dirinya yang dulu, tanpa tekanan dari siapapun. Ia tak membenci Andra. Tapi ia tahu, jika terus bertahan dalam hubungan seperti itu, dirinya akan semakin hilang. Ia sudah cukup lama mengalah. Sudah cukup lama membiarkan dirinya ditarik mundur oleh orang yang seharusnya mendorongnya maju. Suatu pagi, ibunya duduk di sampingnya di beranda villa. "Kamu yakin gak mau balik ke rumah itu lagi, Nah?" tanya sang ibu dengan suara lembut. Lestari tersenyum, menatap langit biru. "Aku gak pernah benar-benar merasa punya rumah di sana, Bu. Yang ada cuma dinding, bukan pelukan. Yang ada cuma sindiran, bukan dukungan." Ibunya menggenggam tangan Lestari erat. "Kalau begitu, teruskan jalanmu. Kamu berhak bahagia dengan caramu sendiri." Di hari kelima, Lestari menerima surat dari pengacara. Rupanya, Andra telah mengajukan surat permintaan maaf secara tertulis, bersama permintaan untuk rujuk. Dalam surat itu, Andra mengaku salah, memohon kesempatan kedua, dan bahkan menyertakan bukti bahwa ia telah menjalani sesi konseling pribadi untuk memperbaiki dirinya. Tapi Lestari hanya tersenyum tipis. Ia tahu, terkadang penyesalan datang bukan karena cinta, tapi karena kehilangan sesuatu yang berharga. Dan Lestari tak ingin dicintai karena penyesalan. Malam itu, ia membuka laptop dan mulai menulis cerita hidupnya. Ia ingin membagikan kisahnya kepada dunia, tentang seorang wanita yang dianggap kampungan, tapi memilih berdiri tegak ketika harga dirinya diinjak. Tulisan itu ia beri judul, "Bukan karena aku tak mampu, tapi karena aku memilih sederhana." Beberapa minggu kemudian, Andra menerima kabar bahwa divisi tempatnya bekerja mengalami restrukturisasi. Posisi manajer akan digantikan oleh orang baru, dan ia diturunkan ke posisi yang lebih rendah. Rumornya, keputusan itu berasal dari jajaran atas. Mungkin bukan karena dendam, tapi karena mereka ingin memberi pelajaran. Andra hanya bisa menghela napas. Kini ia tahu, sikapnya selama ini bukan hanya menyakiti Lestari, tapi juga menghancurkan dirinya sendiri. Dan di satu sudut kota, Lestari berdiri di tepi balkon, menatap malam yang tenang. Ia tidak menyesali apapun. Ia sudah memberikan yang terbaik, dan ketika akhirnya ia harus pergi, itu bukan karena ia lemah. Tapi karena ia sadar, bahwa menjadi kuat tidak selalu berarti bertahan. Kadang, menjadi kuat berarti tahu kapan harus pergi. Tamat.